Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur jikalau saat ini kembali kita boleh beribadah. Ibadah live streaming pada hari ini akan mengambil tema Gembalaku, sahabatku yang baik. Dan sebelum kita beribadah, ada beberapa warta lisan yang perlu untuk kami sampaikan. Ibadah Minggu live streaming pada hari ini akan dilayankan oleh Ibu Rosmei Sega. Segenap anggota dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu. Kemudian, HUT ke-20 GKI Taman Majapahit. Mari kita saksikan bersama tayangan mengenai HUT ke-20 GKI Taman Majapahit berikut ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian, kita segera mendaftar ke pamong wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan ibadah Minggu 18 Juli 2021. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan menyanyi dari PKJ 3, baitnya yang pertama, Ajaib Namanya. Umat Allah yang terkasih, ibadah kita pada hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita bersyukur karena hari ini kita diberi lagi kesempatan untuk beribadah. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah Gembalaku, sahabatku yang baik. Gembala yang dimaksud di sini tentunya adalah Tuhan Allah sendiri. Saya akan membacakan Yeremia 23 ayat 3 yang mendasari ibadah kita pagi ini. Dan aku sendiri, yaitu Allah, akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Gembala kita, gembala yang baik itu senantiasa mengupayakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan ia bukan hanya sekedar gembala, dia juga adalah sahabat yang baik bagi setiap kita.
Umat Allah yang terkasih, mari sekarang kita menundukkan hati kita, menundukkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, datang mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menjalani kehidupan kami, dan kami menemui banyak sekali tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami sering sekali menjadi ragu, kami sering dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Padahal sesungguhnya kami tidak perlu mengalami perasaan-perasaan yang semacam itu, karena kami memiliki Engkau Allah yang adalah gembala dan sahabat kami. Gembala yang membimbing dan selalu mengupayakan yang terbaik dalam hidup kami. Gembala yang adalah sahabat yang selalu ada bagi kami di dalam suka maupun duka kehidupan kami. Namun ketika hidup kami diterpa pergumulan dan persoalan, menghadapi tantangan dan pergumulan, kami lupa akan hal itu. Kami lupa bahwa kami memiliki gembala dan sahabat yang baik. Oleh karena itu, ya Bapa di surga, pada saat ini kami mengaku segala kelemahan tersebut. Dan kami memohon kiranya Engkau menyucikan kami dan menolong kami untuk berani, untuk tegar menjalani kehidupan kami. Apapun tantangan yang ada di hadapan kami, karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau menuntun dan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, karena kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi setiap kita yang betul-betul datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kelemahan kita, serta benar-benar memohon pengampunan dari Tuhan. Maka saya memberitakan pengampunan bagi setiap kita, dan saya akan membacakan berita anugerah dari Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20 demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ia baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ia bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Ya
tuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami, dan bahwa sesungguhnya kami tidaklah bisa hidup tanpa firman-Mu menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami untuk mengerti, memahami, dan menghayati firman-Mu sebagai sebuah kebenaran yang akan kami berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau kuduskan dan Engkau layakkan serta Engkau mampukan untuk menyampaikan hanya isi hati Tuhan bagi setiap umat-Mu saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Umat Allah yang terkasih, bacaan kita terambil dari Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-34 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 53 hingga ayat yang ke-56. Markus 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka
dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia ialah setiap kita yang percaya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kepada kita ditanyakan, bagaimanakah menurut kita gambaran tentang Allah, atau bagaimanakah kita menggambarkan Allah, Tuhan, Yesus di dalam kehidupan kita? Saya berpikir bahwa jawaban-jawaban yang disampaikan akan berbeda-beda. Karena cara kita menggambarkan siapa Allah dalam hidup kita barangkali dipengaruhi oleh pengalaman kita bersama dengan Allah itu. Atau dipengaruhi oleh apa yang kita terima, apa yang kita alami bersama dengan Allah. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seseorang yang sakit, lalu kemudian dalam keadaan sakit itu, ia berdoa memohon supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Lalu kemudian dia sembuh. Dan kepada seseorang ini ditanyakan, bagaimana kamu menggambarkan Allah? Maka seorang yang menderita sakit dan sembuh ini kemudian akan berkata, oh bagi saya Allah, bagi saya Tuhan itu adalah seorang penyembuh. Bagi orang lain yang ketika ia hampir saja mengalami misalnya sebuah kecelakaan yang fatal, ya, dan kemudian dalam kondisi seperti itu kemudian ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan meluputkan dia. Dan kemudian kepadanya ditanya, bagaimana kamu menggambarkan Allah? Maka orang yang terluput dari kecelakaan yang fatal itu mungkin akan berkata, bagi saya Tuhan itu seperti seorang tim SAR, ya, tim penyelamat. Ketika saya berada dalam situasi yang kritis, maka Tuhan secepat kilat, ya, tepat pada waktunya menyelamatkan saya. Bagi seorang anak yang orang tuanya guru dan kemudian melihat bahwa orang tuanya entah ayah atau ibunya itu mengajarkan kepadanya banyak hal yang sebelumnya ia tidak tahu. Mungkin ketika kepadanya ditanya, bagaimana kamu menggambarkan Allah? Maka bagi anak kecil itu barangkali dia akan berkata, Tuhan itu, Allah itu seperti guru, seperti papa atau mama saya. Saya tidak tahu bagaimana cara mengasihi, tapi ia mengajar saya. Saya tidak tahu bagaimana cara mengampuni orang lain, ia mengajar saya. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara bisa saat ini bisa menjawab dalam hati.
iya ya, gambaran Allah dalam pikiran saya, dalam benak saya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jawaban yang beragam ya menunjukkan sifat-sifat Allah dan siapakah Allah sebenarnya di dalam kehidupan orang-orang percaya, kehidupan pengikut-pengikutnya. Gambaran yang secara pribadi disampaikan itu bukan berdasarkan hanya apa yang didengar saja, tetapi menjadi sebuah gambaran yang menyatu dalam hidup seseorang karena dia mengalami. Gambaran itu muncul dari pengalamannya. Dan kalau kita misalnya mencatat setiap jawaban dari setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini, wah itu daftarnya akan panjang sekali. Barangkali ada yang mengatakan seperti contoh-contoh yang saya katakan di awal tadi, ia seorang penyembuh, ia seorang penyelamat, ia seorang pelindung, ia seorang pemimpin, apalagi dia seorang yang menghibur, dia seorang yang memelihara, menuntun segala hal yang kita mau katakan ada di dalam diri Tuhan tersebut. Makanya ada lagu yang mengatakan, syairnya itu saya lupa lagunya itu apa, tapi akhirnya dia segalanya bagiku. Betul ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segalanya. Mau cari siapa? Pelindung ada di dalam dirinya, penyembuh ada di dalam Tuhan, pemelihara, penuntun, segalanya ada. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gambaran itu ada atau terwakili di dalam sosok gembala. Di dalam Perjanjian Lama, seorang gembala adalah seorang yang menjaga domba-dombanya, memelihara dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh domba-domba piaraannya, menuntun, menjauhkan dari bahaya, merawat. Dan bahkan mungkin kita akan secara lengkap melihat di dalam Mazmur 23 yang kita daraskan tadi. Ketika gembala itu bersama domba-dombanya, bahkan ketika domba-domba itu berjalan di dalam lembah kekelaman, dalam arti harus jatuh, harus melalui berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, dikatakan gembala itu tetap ada, tetap hadir, tetap menuntun, tetap memelihara, menyelamatkan, dan akhirnya ya dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa ia menyediakan, ia menuntun ke air yang tenang, ia menyediakan hidangan, ia memberikan segala apa yang diperlu, yang terbaik bagi domba-dombanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Allah kita itu digambarkan sebagai gembala. Dan tentu gembala yang baik. Mengapa? Karena ada juga gembala yang tidak baik. Kalau kita membaca bagian Yeremia pasal 23 yang menjadi bagian dari nas leksionari ibadah kita hari ini, di situ dikatakan ada juga gembala-gembala yang tidak baik, gembala yang jahat, yaitu pemimpin-pemimpin umat yang bukan memelihara umatnya, bukan menuntun umatnya, bukan menggembalakan umatnya, tetapi justru menaruh mereka di dalam bahaya, menyengsarakan, mendatangkan hal yang tidak baik di dalam hidup kawanan yang mereka gembalakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sosok Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin hidup kita, pemelihara kehidupan kita adalah contoh atau teladan yang tepat untuk ditiru dan diteladani oleh setiap orang yang kemudian mengambil peran dan tanggung jawab sebagai gembala bagi sesamanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, namun sebagai gembala
Yesus tidak hanya digambarkan sebagai gembala yang hanya melakukan tugas-tugasnya sebagai gembala itu, memelihara, melindungi, menyediakan segala apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, itu hanya sebatas itu saja. Tetapi di dalam Injil yang kita baca pada hari ini, dikatakan di sana bahwa Tuhan Gembala itu menunjukkan sebuah spirit atau semangat persahabatan kepada umat atau kawanan gembalaannya. Kita bisa melihat itu di dalam ayat 30 hingga 34, Markus 6 dan 53 hingga ayat 56 yang kita baca tadi. Ada dua hal yang terlihat di situ yang merupakan spirit atau semangat persahabatan. Jadi gembala itu bukan hanya seseorang yang berdiri di depan, melakukan segala upaya yang menjadi tanggung jawabnya terhadap kawanan domba gembalaannya, atau kalau dalam tanda petik kita bisa katakan seorang yang lebih besar dari umat atau kawanan domba yang ia gembalakan. Tetapi ia justru sekaligus hadir sebagai sahabat, seorang yang sama, seorang yang berbaur, seorang yang nyata hadir bagi kawanan gembalaannya. Ayat 34 di situ dikatakan spirit persahabatan sang gembala yang terlihat adalah bahwa Yesus Gembala itu, Tuhan itu memiliki belas kasihan terhadap orang-orang banyak, terhadap orang-orang yang mencari Dia, yang mengikut Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memelihara, menyediakan apa yang dibutuhkan, melindungi, menuntun, menyembuhkan, tugas-tugas yang dilakukan seorang gembala itu bukan hanya dikerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab, tetapi karena di dalam diri sang gembala itu ada belas kasihan. Bapak Ibu coba kita bandingkan, ada ya pemimpin-pemimpin yang memang melakukan segala tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, menyediakan apa yang diperlu, seperti orang tua misalnya. Ya, ada loh yang sempurna, perfect melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, memelihara, menyediakan apa yang dibutuhkan anaknya. Tapi kenapa akhirnya nanti sang anak mengatakan, aku tidak puas dengan ayahku atau ibuku, atau seorang anak di dalam segala kelimpahan yang ia miliki, dia tetap merasa kering di dalam hatinya. Karena apa? Bagi orang tua yang melakukan tugas itu dilakukan hanya semata-mata sebagai tanggung jawab. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kasih yang menyertai perbuatan-perbuatan dan tanggung jawab itu. Gembala kita, Tuhan kita adalah seorang yang memiliki belas kasihan. Ia mengerti dan memahami kondisi kita umat gembalaannya. Ia mengerti dan memahami apa yang sedang kita rasakan, pikirkan, pergumulkan. Ia bukan hanya berkata ini jalan keluar, ini yang harus kamu lakukan. Tidak, tetapi ia betul-betul bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, seberat apapun pergumulan hidup kita, Bapak Ibu, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, pasti di dalam hati kita tidak akan merasa sendiri. Karena kita tahu gembala kita itu seorang yang juga adalah sahabat kita, yang mau duduk bersama dengan kita, mengerti dan memahami setiap pergumulan kehidupan kita. Karena ia memiliki belas kasihan, ia memiliki cinta kasih di dalam dirinya kepada setiap orang yang ia gembalakan. Belas kasihan. Dan yang kedua kita bisa lihat di dalam ayat 53 hingga ayat yang ke-56 yang kita baca tadi. Di mana sang gembala, pemimpin itu memiliki spirit atau semangat persahabatan ketika ia menunjukkan sikap yang tidak pilih kasih terhadap orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Kita kalau baca tadi dalam ayat 53 sampai 56 dikatakan, kemana saja Yesus pergi, orang lari membawa orang sakit. Tetapi Yesus tidak mampu menyembuhkan begitu banyak orang yang dibawa kepadanya. Akhirnya orang berkata, biarkan
kami hanya menyentuh jumbai jubahmu saja. Dan ia mengizinkan. Siapa yang boleh menyentuh jumbai jubah Yesus pada waktu itu dan sembuh? Siapa saja. Siapa saja boleh menyentuh jumbai jubahnya dan kemudian mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika saya membaca bagian ini, ada tulisan yang mengatakan, waktu itu Yesus sudah menjadi sosok yang sangat dikagumi. Ya, dengan kata lain, ia seperti menjadi seorang selebriti, ya. Kemana ia pergi orang datang berbondong-bondong. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, orang kalau sudah semakin terkenal itu semakin mudah didekati atau semakin susah didekati. Semakin susah, ya. Coba kalau kita punya tetangga dulu, ya, sekarang jadi artis. Wah, waktu tetangga main apa ya? Main apa misalnya, ya? Main petak umpet bareng gitu misalnya, ya. Tapi ketika waktu sudah berlalu dia jadi seorang artis yang terkenal atau seorang yang kaya raya, Bapak Ibu Saudara bertemu dengan dia saja apa gampang dulu? Enggak. Tetapi di sini dikatakan Yesus yang pada waktu itu sudah menjadi sosok yang sangat dikagumi dan dihormati. Ia tetap hadir menjadi berkat, menjadi sahabat bagi setiap orang yang membutuhkan, hanya menyentuh jumbai jubahnya, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya kembali ke awal tadi ketika saya bertanya, apa gambaran kita tentang Allah, tentang Tuhan? Ia segalanya, ia gembala yang baik. Tetapi lebih lagi pada pagi hari ini kita merenungkan bahwa ia juga seorang yang menjadi sahabat di dalam setiap tindakannya, dalam setiap tindakan kepemimpinannya, penggembalaannya. Ia menunjukkan semangat persahabatan dengan kita umatnya. Berbelas kasihan dan mengerti, hadir untuk kita secara pribadi. Hadir untuk kita. Dan ia menerima kita, siapapun kita. Bagi orang lain, bagi orang yang memiliki jabatan atau memiliki kedudukan atau kekayaan, barangkali kita di hadapan mereka nggak ada artinya. Tetapi bagi Tuhan kita spesial, kita istimewa, kita boleh mendekat kepadanya. Ia hadir untuk kita secara pribadi. Ia mau menjadi sahabat kita. Siapapun kita, sekecil apapun kehidupan kita, serendah apapun status kita di hadapan masyarakat, Tuhan berkata, aku mau menjadi gembalamu dan aku mau menjadi sahabatmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memikirkan dan merenungkan hal ini, saya sendiri dalam hati saya berkata, Tuhan, betapa luar biasanya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan juga dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Allah yang besar itu mau menjadi gembala bagi kita, memimpin hidup kita dan menjadi sahabat kita. Kurang bahagianya apa hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Saya berkata, kalau Tuhan itu menjadi gembala dan sahabat kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada yang kurang dalam hidup kita. Sempurna, karena Yesus itu, Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita bersyukur memiliki Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang dekat, yang berbelas kasihan. Tuhan yang ada selalu untuk kita dan bersedia menggembalakan hidup kita asalkan kita bersedia menundukkan hati dan hidup kita di bawah otoritas dan kepemimpinannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tentunya harus meniru dan meladani spirit gembala dan sahabat yang baik ini. Karena kita pun sebagai orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi gembala dan sahabat bagi sesama kita. Kita bisa mulai dari hidup keluarga kita. Bagaimana kita sebagai orang tua menjadi gembala dan sahabat bagi anak-anak kita dan anggota keluarga kita. Suami dan istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, siapapun dalam keluarga.
dan kemudian akan meluas dalam lingkup yang lain, terlebih di dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja di tempat ini. Ada seorang yang bernama Cicero, ya, negarawan Romawi yang pernah berkata begini. Cicero hidup tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia berkata, Homo homini Deus. Kita sering mendengar Homo homini lupus. Homo homini lupus itu artinya manusia bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Tetapi Cicero mengatakan Homo homini Deus, manusia bisa menjadi Allah bagi sesamanya jikalau ia bisa menjadi sosok yang membantu, mendukung, meneguhkan, mengasihi, mengampuni, dan menghormati sesamanya. Dasar dari seseorang bisa menjadi Homo homini Deus bagi sesamanya. Manusia bisa menjadi Allah bagi sesamanya jika seseorang, misalnya saya, melihat sesama saya manusia sebagai imago Dei atau gambar dan citra Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang yang bernama Muhammad dan Samir. Cerita ini terjadi konon katanya pada tahun 1889. Muhammad dan Samir ini hidup di Damaskus. Mereka disebut sebagai dua orang yang memiliki persahabatan yang sangat indah. Ya, Muhammad ini buta, ya, dan Samir ini lumpuh. Mereka berdua sudah yatim piatu, mereka tinggal bersama, mereka bekerja di sebuah kedai kopi. Dan setiap saat yang mereka lakukan untuk beraktivitas adalah Muhammad ini menggendong Samir di pundaknya. Muhammad ini kan buta, yang menjadi matanya adalah Samir. Samir ini lumpuh, yang menjadi kakinya adalah Muhammad. Begitulah mereka bekerja dan beraktivitas sepanjang hari. Yang menariknya, Muhammad ini dikatakan beragama Islam, sedangkan Samir ini beragama Kristen. Sebuah persahabatan yang saling membutuhkan, menjadi Allah bagi sesamanya, menjadi yang dibutuhkan oleh sesamanya. Dan persahabatan itulah yang kemudian mereka ikat, ya, dan dikatakan, saya lupa siapa yang duluan meninggal, ya, Muhammad atau Samir, tapi dikatakan setelah salah satu meninggal, seminggu kemudian yang satu pun meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kisah yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda, tetapi dua orang yang kemudian sama-sama bisa melihat sesamanya sebagai seseorang yang kepadanya dia menjadi penolong, menjadi Tuhan dalam tanda petik, melengkapi, menjadi seorang yang mengasihi dan menerima apa adanya, dan menjadi seorang yang melakukan sesuatu bagi kebaikan satu dengan yang lain. Terlebih lagi kita tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yang sudah menerima kasih Allah yang besar, pengorbanan Kristus di kayu salib yang menyelamatkan kita. Tentu spirit untuk menjadi Allah bagi sesama kita, yang mengasihi, mendukung, meneguhkan, mengampuni, menghormati, membantu, itu tentunya lebih ada di dalam hati kita karena didorong oleh cinta kasih gembala dan sahabat kita itu. Oleh karena itu, marilah kita di dalam kehidupan kita hadir untuk menjadi gembala dan sahabat bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih di dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mampukah kita yang sudah menerima segala apa yang sempurna dari Tuhan Gembala dan sahabat kita itu,
kita bagikan kepada orang di sekitar kita dengan menjadi gembala dan sahabat juga bagi mereka. Tentunya dengan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk menjadi gembala dan sesama bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat sekalian, dengan bangkit berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita satukan hati kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini dengan sehati kami akan menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini ya Tuhan. Berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga, biarlah cinta kasih dari Tuhan senantiasa mengikat dan mempersatukan mereka. Engkau berkati relasi di antara mereka, komunikasi di antara mereka. Engkau berkati juga ya Tuhan segala pekerjaan dan usaha mereka. Cukupkanlah dan sediakanlah segala apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dan badan pelayanan jemaat di GKI Taman Majapahit ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Di tengah pandemi yang sedang kami alami saat ini, ada hal-hal yang harus disesuaikan. Bentuk-bentuk pelayanan yang harus disesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Berikanlah hikmat ya Tuhan kepada mereka, supaya mereka tetap bisa menjalankan tugas dan panggilan mereka sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Kami juga mau terus berdoa memohon berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam pelaksanaan ibadah secara live streaming di gereja kami ini. Tuhan berkatilah, pimpinlah agar ibadah-ibadah itu dapat berjalan dengan lancar, dan juga agar kami semua tetap dapat mentaati protokol kesehatan di dalam menyelenggarakan ibadah-ibadah tersebut, dan supaya ibadah-ibadah tersebut dapat menjadi berkat bagi jemaat, dapat menjadi alat atau satu sarana di dalam kami beribadah meskipun dari rumah masing-masing. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang berada di dalam usia lanjut. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam kelemahan mereka secara fisik. Biarlah mereka tetap kuat dan teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini terpapar virus corona dan sedang dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan berkati mereka dan pulihkan secara sempurna kesehatan mereka ya Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, dan berikan pengharapan yang tidak pernah putus terhadap Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan boleh memberkati
kehidupan kami sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, terlebih di dalam menghadapi pandemi saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota masyarakat. Engkau berikan hati yang mau taat, mentaati setiap protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan bagi mereka yang terpapar dan terdampak pandemi virus corona ini, Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Yang terpapar, yang membutuhkan pengobatan, Tuhan kiranya Engkau bukakan jalan bagi mereka. Mungkin ada yang kesulitan untuk mengakses rumah sakit, ya Tuhan, Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan terhadap mereka. Bagi mereka yang terdampak, entahkah itu terdampak dalam aspek kehidupan secara ekonomi, atau di dalam kehidupan keluarga, atau berbagai aspek kehidupan yang lain, Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka kemampuan untuk dapat bertahan dan bisa melihat segala peluang yang ada di depan mereka, dan Engkau berikan semangat untuk terus berjuang, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat orang-orang yang mau berusaha. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk memimpin bangsa dan negara kami. Beri mereka hikmat ya Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini, terlebih di dalam mengatasi pandemi virus corona saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan, karena kami memohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nat persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-5, yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mengikuti tayangan berikut ini untuk tata cara persembahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami untuk boleh memberikan persembahan. Tuhan, ajar setiap kami Tuhan, walaupun di masa-masa yang sangat sulit seperti ini, kami boleh tetap memberikan yang terbaik Tuhan, yang bisa kami berikan. Dan semuanya itu untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang sudah dan akan memberikan persembahan. Engkau juga berkati Tuhan, tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biarlah persembahan ini Tuhan, boleh menjadi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Rosmei yang sudah memberikan firman-Mu. Tuhan, berkati pelayanannya, berkati juga keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Gembala
berteduh, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Umat Allah yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Sekarang mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.